Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Mari kita awali ibadah kita. Kita saat teduh sejenak ya. Mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan. Selama 1 minggu ini Tuhan telah memberkati kita, menolong kita. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, kasih setiamu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau memagari kami, Engkau melindungi kami. Layakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan kami Tuhan. Dengan darah Tuhan Yesus, ampuni jika ada pelanggaran dosa kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menjagai keluarga kami, Engkau memagari keluarga kami Tuhan. Terima kasih Engkau mau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh ada saat ini Tuhan. Kau memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Kami diberi kesehatan semua adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa di surga, pagi ini Tuhan, kami hendak mengucap syukur. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu diagungkan di tempat ini. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu turun atas kami, atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat kami Tuhan, beracara pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau berbicara kepada mereka atau Tuhan sentuh hati mereka Tuhan. Tuhan jawab segala pergumulan-pergumulan mereka ya Bapa. Sertai Tuhan umat-Mu Tuhan yang belum hadir saat ini Tuhan. Tibakan Tuhan, percepat langkah mereka ya Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Henry yang sudah bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang siap Tuhan membagikan Tuhan firman-Mu buat kami. Menyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan ditaburkan Tuhan tumbuh di dalam hati kami yang subur. Bertumbuh Tuhan, berlipat-lipat kali ganda, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu sekali lagi Bapa. Berkati semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan-Mu pada pagi hari ini. Yang di atas mimbar, di bawah mimbar, guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan urapi mereka Tuhan, pakai Tuhan. Biar Tuhan terpancar kemuliaan-Mu melalui pelayanan mereka ya Tuhan. Kau balas segala kemurahan kerja keras mereka, jerih lelah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami awali sekali lagi ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari hari ini saya undang sama-sama kita untuk bangkit berdiri. Kita mau datang masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bersuka di
Hari ini kita mau bersyukur kepada Allah kita yang baik, amin. Amin. Hari ini kita mau bersyukur atas kasih karunia-Nya, atas kemurahan-Nya bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur hari ini kami bisa bernapas Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami ada di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tak terukur kasih dan rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan saat ini kami memilih untuk mengangkat tangan kami, menaikkan syukur kami ya Bapa atas segala berkat kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh teramat baik bagi kami. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Boleh sama-sama dengan saya sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Dia baik. Lihat kiri kanan Bapak Ibu dan katakan, Yesus baik bagimu. Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus kita baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
katakan Tuhan Yesus baik, boleh kita memberikan 2 jempol kita kepada Tuhan, amin. Amin, sambil kita menggoyahkan tangan kita, karena hari ini saya rindu, kita bukan hanya menyanyi bagi Tuhan, tapi kita pun mau menari bagi Tuhan, amin. Amin, boleh sama-sama, kita coba katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Boleh lebih lagi dari ini, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, oh hari berganti hari berganti hari, tetap kulihatkan, oh tak pernah berakhir Tuhan di hidupku, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, teramat baik, namanya Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan Yesus kita baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus kita baik, Dia sungguh baik, teramat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kita baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, oh. Teramat baik, namanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan diberkati lewat puji-pujian dari anak-anak Sign-in Teens. Dipersilahkan.
dan Bapak Erwan untuk mendoakan anak-anak. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita arahkan tangan kita buat adik-adik kita, anak-anak kita. Biar kiranya berkat Tuhan turun atas mereka semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian ini Tuhan mengingatkan mereka senantiasa Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai mereka Tuhan. Bahwa selalu Tuhan mereka Tuhan bersama-sama dan mereka Tuhan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi Tuhan Kau selalu menyertai mereka dan Kau selalu hadir dalam doa-doa mereka Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan mereka mempersembahkan pujian bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian mereka boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau pakai mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Apa yang mereka Tuhan kerjakan, apa yang mereka Tuhan perbuat, biarlah Tuhan buat mereka berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu menyertai mereka senantiasa. Biar mereka merasakan Tuhan kehadirat-Mu, biar mereka merasakan kuasa-Mu Tuhan. Biar mereka mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Biar mereka Tuhan merasakan Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam duka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka membawa Kristus bersama-sama dalam hidup mereka. Sehingga Tuhan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati guru-guru yang mengajar. Berkati Tuhan orang tua mereka. Biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan orang tua mereka Tuhan memberi contoh teladan dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ini semua ke dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang setia, sahabat kami yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami melewati badai, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu senantiasa mengikuti hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu
senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mengambil waktu untuk mensyukuri atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau sungguh dan sangat teramat baik bagi kehidupan kami. Saat kami melewati badai kehidupan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau bukan hanya setia menyertai, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi badai Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau lebih dari segala persoalan permasalahan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau sama-sama memuji, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Karena sungguh tidak ada Allah lain yang layak dipuji, yang layak disembah selain Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapak Ibu, mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami jalan buntu. Tapi yakin dan percayalah, kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia terlalu dahsyat, dia terlalu besar. Dan tidak ada jalan buntu apapun yang dapat dibukakan oleh Tuhan. Kita percaya, amin. Amin, mari saat ini dengan penuh keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Jangan pernah berhenti percaya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia buka jalan. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan.
kasih karena kami percaya apapun situasi dan keadaan yang sedang dipura-porandakan dari si jahat, kami tahu penguasanya tetap Engkau Yesus Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami tetap bersandar, percaya, meyakini bahwa Tuhan kami, Tuhan yang bukan saja berjanji, tetapi menepati janji-janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami sudah memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan kesaksian anak-anak remaja, dan siap saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala kuasa kegelapan roh jahat, dalam bentuk apapun juga coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Nada itu ke nada G. Slow beat. G. Kaulah harapanku. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ini pujian yang saya nyanyikan 3 tahun terakhir ini ketika saya diserang stroke. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku hanya datang dari-Mu. Pegang
teman-teman. Kalau mainnya bagus begini pengen nyanyi lagi saudara yang terkasih. Cuma kan diundang untuk khotbah saudara. Kecuali dia ada pembicaraan sebelumnya saudara-saudara yang terkasih. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 17. Tema kita hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan baca saudara-saudara yang terkasih di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berbunyi demikian. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Berjalan bersama dengan Tuhan penting sekali. Hari ini kita ada di tanggal 28 Januari, 14 Februari. Kita akan masuk kepada sebuah pesta demokrasi terbesar di negeri ini, yaitu pemilihan umum. Saudara, kalau jari saya menunjukkan atau sama dengan angka-angka calon presiden, ingat baik-baik, saya bukan dalam rangka mempromosi siapa saja. Karena dari dulu jari kita sudah ada begini saudara. Kalau kita memakai sebuah warna baju, jangan pikir saudara saya dari partai apa. Karena warna ini sudah ada jauh sebelum partai-partai itu ada. Maksud saya saudara yang terkasih, gak usah terlalu baper dalam hidup ini. Saudara-saudara, jalan hidup ini sesuai dengan kemauan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Berjalan bersama dengan Tuhan penting, kenapa? Yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada perlindungan. Saya kira sebagai sebuah bangsa, tidak ada bangsa di dunia ini yang punya pengalaman begitu banyak seperti bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel punya pengalaman begitu dahsyat, 430 tahun. Mereka merdeka, saudara yang terkasih, dalam maksudnya dijajah di Mesir. Lalu kemudian Musa dalam pelariannya di mendekati tahun ke-40, Tuhan datang kepada dia supaya dia datang menyelamatkan orang Israel. Mengeluarkan orang Israel dari Mesir sebab mereka sudah terlalu menderita dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi. Tetapi Musa berkata, saya nggak pandai bicara, saya nggak bisa ngomong. Manusia alasan paling enak untuk dikatakan itu nggak pintar ngomong. Satu ketika saya pimpin ibadah ibu-ibu di daerah Pondok Indah. Ibu-ibunya sekitar 20 orang, 25 orang. Lalu dalam ibadah persekutuan ibu-ibu itu ada waktu untuk kesaksian. Lalu yang memimpin pujian berkata, mari kita buka ruang kesaksian, siapa yang mau bersaksi silakan. Gak ada yang bersaksi. Tapi ada yang bilang, oh ibu ini ulang tahun, ibu ini ulang tahun. Oh iya ibu ulang tahun, mari ibu maju. Oh enggak mau. Ibu ini enggak mau, lalu ibu gembala datang, membisikkan sesuatu kepada dia dan akhirnya dia mau. Dan dia mulai ke depan, dia bersaksi. Saudara yang terkasih, pertama kali dia garuk kepala yang tidak gatal itu. Dan dia berkata, saya gak pintar ngomong baru pertama kali. Memang saya ulang tahun hari ini. Tapi betul saya gak bisa ngomong. Saya gemetar semua katanya. Lalu dia mulai ngomong. Saya hitung sudah 10 menit saudara. Ibu yang gak bisa ngomong itu kata dia, 10 menit dia bisa. Dan Anda kasih ibu-ibu ngumpul, bahannya gak pernah habis. Dia bisa membicarakan orang yang di pinggir jalan sampai istana negara dia bisa bahas. Total bahas habis. Karena itu Anda kalau mau cari informasi paling akurat dan paling kabur dari ibu-ibu saudara yang terkasih. Karena ibu-ibu kalau udah ngobrol lupa untuk berhenti saudara. Biasanya bapak-bapak kalau udah lihat begitu akan dia bilang, ibu ngomong terus ya, saya mau nyari kopi dulu. Ya, ibu ngomong aja terus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ibu-ibu kalau ngomong isi omongannya baik. Itu sama seperti Yohanes pasal 4. Seorang wanita yang bisa memenangkan
hampir seluruh kota Sikar untuk Tuhan. Jadi tergantung isi omongannya. Saudara, Musa kemudian pergi ke sana, membebaskan saudara bangsa Israel dari Mesir. Itu sesuatu yang membutuhkan saudara-saudara yang terkasih kesabaran luar biasa. Tuhan sudah ngomong sama Musa, Musa kamu pergi bicara, kamu nggak pandai bicara, ada Harun kakakmu yang bisa ngomong. Lalu Tuhan berkata, saya akan mengeraskan hati Firaun supaya dia melihat keajaiban tanganku yang kuat, tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Nah kalau saya Musa, saya bilang Tuhan, ngapain kalau Tuhan keraskan hatinya Firaun terus suruh saya? Harusnya kan Tuhan lembutkan hati Firaun supaya saya pergi bebaskan. Nggak lama-lama, saya ini dicari loh, hidup atau mati. Saya pernah membunuh orang Mesir. Karena itu Tuhan jangan keraskan hati. Tapi kemudian saudara yang terkasih, karena Tuhan meyakinkan Musa dan keyakinan Musa yang barangkali tidak terlalu 100% itu. Dia kemudian pergi. Dan betul saja saudara, hukuman demi hukuman terjadi untuk bangsa Mesir. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dan kita tahu ceritanya di hukuman yang ke-10 atau istilah dalam bahasa Alkitab tulah yang ke-10. Saudara-saudara yang terkasih, di mana ada kematian anak sulung laki-laki manusia maupun binatang. Tuhan mengizinkan bangsa Israel. Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Bukan itu saja. Orang-orang Mesir memberikan hartanya kepada orang Israel untuk dibawa. Berapa banyak orang yang pergi dari Israel? Menurut catatan Keluaran 12 ayat 37. Ada 600.000 laki-laki. Itu berarti kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak. Hampir 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Musa pemimpin besar. Saudara-saudara yang terkasih, dan ketika mereka udah mulai jauh, ada laut Teberau di depan yang mereka mau nyebrang sulit. Tiba-tiba ada tentara Mesir kejar mereka. Karena Firaun berubah pikiran. Firaun bilang, kenapa diam aja? Kejar mereka. Kalau orang Israel nggak ada lagi, siapa bangun jembatan, siapa bangun jalan, siapa bangun gedung. Sebab TKI, tenaga kerja Israel, tidak lagi bersama dengan kita. Karena itu kejar mereka. Dan begitu mereka mendekat, Musa lalu dikatakan oleh orang Israel, apa karena kekurangan kuburan, lalu engkau mau membunuh kami di sini? Tapi Tuhan berkata kepada Musa, ulurkanlah tongkatmu. Dan air laut Teberau itu dia terbelah. Dan mereka berjalan di dasar air laut Teberau yang kering itu. Saudara, kenapa demikian? Karena Tuhan yang menyuruh. Maka dia juga bertanggung jawab untuk menjaga, memproteksi. Bu, bukankah rumah tangga Tuhan yang menyuruh kita untuk berumah tangga? Ketika kita diberkati di gereja, diulurkan tangan, pendeta mengulurkan tangannya sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kita. Itu berarti sejak saat itu Tuhan berkuasa dan Tuhan memproteksi keluarga kita. Saudara yang terkasih, bukankah gereja ini, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang dirikan melalui hambanya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu kalau Tuhan yang dirikan, kita percaya Tuhan juga akan menjaga, memelihara, memproteksi. Semua yang kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan, maka di sanalah ada tanggung jawab Tuhan untuk menjaga, memproteksi hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda lihat saya berjalan tadi tidak terlalu normal kan? Dulu juga nggak gagah juga sih saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya diserang stroke 2020 saudara yang terkasih. Nanti saya ceritakan sebentar lebih jauh. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dalam beberapa saat lagi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti ada perlindungan. Pasti ada proteksi. Pasti dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar ini, ketika dia buat percobaan sampai ribuan kali. Lalu ketika dia berhasil dan banyak orang bertepuk tangan untuk dia berkata, enggak perlu bertepuk tangan untuk saya. Sebab saya tidak menciptakan sesuatu, saya hanya menemukan sesuatu yang sudah ada. Allah Bapa kita di surga, dia bukan penemu, dia pencipta. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan karena itu mempercayakan hidupmu kepada dia, itu membuat hidup kita menjadi tenang. Sebentar malam saya masih Natal terakhir. Masih ada Natal loh. Sebentar malam di sport club. Jadi saya pulang dulu, nanti balik lagi ke sport club 5:30 dari satu suku di Sulawesi, mereka buat Natal. Saya diminta untuk khotbah di sana saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan tema PGI pada tahun ini adalah kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi. Sebenarnya harusnya disambung itu. Nggak boleh lupa kalimat berikutnya. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi ternyata hidup ini, kalau kita dekat dengan Tuhan,
kita menjadi tenang. Situasi dan kondisinya, saudara-saudara yang terkasih, hampir sama dengan bangsa Israel. Mereka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan dijaga, ditopang oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara yang saya kasih, apalagi yang membuktikan bahwa mereka dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dikatakan di Mara dan Elim. Waktu mereka mau minum air, air gak bisa diminum. Kenapa? Pahit. Gak bisa diminum, pahit. Rasanya saudara yang terkasih. Itulah sebabnya Musa disuruh melemparkan sepotong kayu. Dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Wah, kalau ada ibu-ibu di sini yang suka jualan, dia akan beli es batu dan dia jual es teh manis. Saudara-saudara, modalnya cuma beli es batu. Sudah ada saudara yang terkasih, air yang manis. Apalagi saudara-saudara yang terkasih. Saya main tenis, walaupun saya 3 tahun ini stroke, tapi saya sudah mulai belajar, sudah mulai beberapa langkah ke kiri dan ke kanan. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi dulu saya beli satu sepatu karena ya duitnya pas-pasan, belinya juga yang pas-pasan kira-kira begitu. Yang kira-kira 3 bulan lagi sepatunya mesti diganti, saudara. Waduh, repot banget gitu. Kadang-kadang pikir kalau punya uang sekaligus saja beli yang agak mahal supaya agak lama. Kalau sesuatu yang bagus main tenis, kalau saya 1 minggu 3 kali main, mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 tahun harus diganti. Tapi orang Israel punya sepatu gak diganti-ganti. Berapa lama saudara tahu? 40 tahun loh. Gak pernah ganti loh. Luar biasa saudara. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang menyuruh. Gak ada supermarket, gak ada pasar tradisional. Tapi pagi makan roti, sore makan daging burung. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saudara memikirkan hal ini secara dalam, maka dengar baik-baik. Anak-anak kita itu adalah keturunan ilahi. Anak-anak kita itu adalah berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara mereka. Mungkin ada anakmu yang sekolah di luar negeri, di mana tempat jauh daripadamu. Memang sekarang kita bisa video call sesuatu yang kira-kira 20 tahun yang lalu gak bisa dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih itu kita bisa lakukan dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dan kita bisa lihat. Tapi saya yakin dan percaya penjagaan yang paling ajaib itu penjagaan daripada Tuhan. Menolong anak-anak kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya punya 2 orang anak. Yang besar perempuan, yang kecil laki-laki. Yang besar itu dulu kalau masih kecil cari daging, cari tulangnya susah, daging semua. Kalau yang kecil itu dulu kalau cari dagingnya susah karena tulang semua, saudara yang terkasih. Bedanya begitu. Dua-duanya kalau berdoa yang berbeda sekali. Kalau yang perempuan berdoa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan tanpa ekspresi. Dia berdoa. Protestan banget. Tapi kalau yang kecil dia dikit-dikit nangis. Pentakosta ini saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 anaknya kalau datang kepada saya ngerti saudara. Karena dia anak saya. Saudara mendoa kepada Tuhan dengan cara apa saja Tuhan dengar. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi kesaksian dalam hidup saya, mau kasih sekolah anak itu susah sekali. Kenapa? Sekali lagi pas-pasan semua. Anak saya yang besar itu sekolah di swasta, yang kedua di negeri. Saya bilang, sekolah di negeri. Papa dulu SMA, saya SMA dekat sini, SMA 45 namanya. SMA yang tahun 80-an itu kita 5 besar di Jakarta dalam bidang kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih. Karena STM 3 kita pernah kepung, karena semua anak-anak Tanjung Priuk yang sekolah di situ, anak-anak Jakarta Utara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi anak saya bilang sekolah di negeri supaya pergaulannya luas. Padahal saya sedang beralasan karena gak punya uang untuk masukkan dia di sekolah swasta. Saya bilang, nanti kalau naik kelas 2 pindahin kamu sama kakak kamu karena mereka beda cuma 1 kelas. Sampai dia tamat SD gak pernah dipindahin. SMP baru dipindahkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anak yang pertama itu karena kami rencana mau pindah di Australia, saudara yang terkasih. Lalu kemudian kita ada English Day di rumah. Istri saya kan orang Sunda. Kalau saya bilang sama dia, thank you mom, you're welcome daddy. Kata dia, saudara yang terkasih. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih, kita mau pindah, mau cari sekolah yang kira-kira berbahasa Inggris. Mahal sekali sekolah-sekolahnya. Di Karawaci pemilik istri dari pemilik sekolah ini saya kenal. Tepatnya kakaknya dia perempuan itu kenal, jadi saya telepon. Oh pendeta dapat 30%, masih cukup besar juga. Saudara yang terkasih, nggak kuat. Lalu akhirnya saya khotbah di satu keluarga, saudara-saudara yang terkasih sekolahnya di Pondok Indah. Di sanalah disekolahkan. Nah singkatnya pergumulan cukup berat karena akhirnya yang punya sekolah ini dia WA ketua yayasannya, dia berkata semua kekurangan biaya dari anaknya pendeta Henry Salakparang ditanggung oleh yayasan kami. Cuma waktu sekolah itu semua pakai mobil mewah saudara. Kami pakai motor bebek yang masih 2 tahun baru lunas.
Parkirnya agak jauh di balik pohon, kami berhenti baru anak kami jalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu makan, makanannya juga berbeda. Tempat makan dari anak-anak orang kaya itu besar sekali, saudara. Sayur sendiri, nasi sendiri, lauk sendiri, buah sendiri, sambal sendiri. Anak kami kecil saja kotaknya. Kalau enggak nasi goreng, telur goreng, mie goreng. Teman-temannya bilang, Iren, kapan kamu mau pintar? Kalau makanannya seperti itu. Liburannya, waduh, anak saya pulang dan anak saya bilang, Pak, teman-temanku mau liburan, kemana liburan? Yang paling dekat Singapura. Emang kemana lagi? Hong Kong, Pak, Australia, Pak, ke London, Pak. Emang Inggris jauh? Jauh, Pak, berapa jam? Lalu dia sebutin, saya bilang, enak, kampung Papa lebih jauh. Kampung Papa di Maluku, ya, kalau naik pesawat belum tunggu 3-4 jam baru pesawat yang kecil itu yang muatnya kira-kira cuma 12 orang, yang kalau jatuh pemerintah nggak cari itu karena terlalu sedikit orang, ya. Lalu saudara-saudara, itu baru kita nyebrang dengan perahu. Kalau angin, saudara yang terkasih, saya bilang sama dia, kalau angin nggak bisa nyebrang, bisa 2 hari kita tidur di situ. Lebih lama mana? Lebih lama kampung Papa. Saya sedang menghibur diri saya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi anak itu kemudian dia sekolah di sebuah universitas. Dan dia tamat dengan nilai tertinggi. Sekarang dia bekerja di sebuah kedutaan besar Eropa. Bidang perdagangan. Saya lihat dia, saya selalu bilang begitu. Dia di gereja GBI, saudara. Padahal bapaknya bukan di GBI. Anak saya itu di GBI, saudara yang terkasih. Dia bilang begini, saya bilang sama dia begini, nak, selalu saya ajarkan mereka masa depan kamu bukan bergantung dari fasilitas. Masa depan kamu bergantung dari Tuhan. Karena itu, ambil bagian dalam pelayanan. Setia sama Tuhan. Karena Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang menjaga. Saudara-saudara yang terkasih, jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti ada perlindungan. Pasti ada penjagaan. Tetapi yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Nah, di sini orang kurang suka ini. Biasanya orang Kristen itu senang dengan semuanya mujizat, semuanya keajaiban, semuanya mulus. No. Kalau Anda melihat saya 2020 saya diserang stroke. Terima kasih Bu Gembala karena sempat mengirimkan berkat juga untuk saya. Puji Tuhan. Masih ada sakit sedikit lagi nih Bu. Nanti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya 17 hari terbaring di RSPAD. Darah menggumpal di batang otak. Dan dokter berkata, pendeta mengalami mujizat. Sebab cuma 2 hal biasa yang terjadi pada orang seperti Bapak. Kasus. Yang pertama Bapak koma. Yang kedua mulut bengkok dan lidah pelong. Ketika saya hidroterapi, terapi air di seorang dokter di Kemang. Jalan di air itu belajar saudara-saudara yang terkasih. Ada terapisnya yang mendampingi. Sebelum itu saya periksa di dokternya, Dokter Maria saya masih ingat. Namanya seorang Katolik. Lalu dia bilang begini, coba buka masker Bapak. Karena dia lihat rekam medis. Lalu dia bilang, loh mulut Bapak gak bengkok ya. Coba Bapak ngomong. Oh lidah Bapak gak pelok. Bapak kerja apa? Saya bilang saya pelayanan. Pendeta atau pastor? Lalu saya bilang pendeta. Pantas Pak pendeta. Pantas apa Bu dokter? Karena pendeta itu suka banyak ngomong. Lidahnya elastis gak pelok. Puji Tuhan. Kalau begitu mari kita ngomong terus, amin. Bicara terus tentang nama Yesus. Terharu sekali saya lihat anak-anak tadi. Mereka bernyanyi. Saya sedang diminta satu gereja dekat sini untuk ngajar mereka nyanyi. Karena mereka mau bikin gereja untuk apa disiarkan. Seperti gereja online saudara-saudara yang terkasih. Wah, anak-anak dari kecil kalau mereka mulai memuliakan Tuhan. Jangan takut masa depan mereka. Tuhan pasti tanggung jawab. Persoalan dan masalah datang. Kadang-kadang orang suka bilang begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada masalah? Hei, kita nggak ada masalah aja. Ada masalah aja kita kadang-kadang lupa sama Tuhan. Apalagi nggak ada masalah. Masalah itu Tuhan izinkan datang supaya apa? Kita makin melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu saya pergi bersaksi kemana-mana saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya kena stroke, dokter Saraf itu bilang sama istri saya, hati-hati, orang seperti Bapak ini pasti sensitif sekali. Super sensitif. Saudara tahu mau jalan di eskalator itu, kaki udah pengen jalan, udah pengen melangkah, otak gak perintah saudara yang tadi. Perintahnya gak nyambung. Udah mau melangkah, otak gak.
Suruh saudara yang terdiam di tempat. Wow. Tapi saya masih ingat waktu saya ada di kursi roda, saya khotbah di sebuah gereja. Saudara-saudara yang terkasih. Saya teriak-teriak saudara. Saya khotbah tapi orang masuk kaget. Loh, kok duduk? Dan saya cerita dan mereka dengar, mereka datang satu-satu. Pak, kenapa Pak? Saya cerita, aduh air mata jatuh. Ibu-ibu. Lalu dia buka tas. Pak maaf ya, kita nggak tahu. Ada yang buka lagi. Air mata makin jatuh. Saya, aduh air liur makin jatuh, saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tapi saya nggak mau ngasihani diri. Saya latihan saudara-saudara yang terkasih di pasir di Ancol. Saya berenang. Saya jalan saudara yang terkasih tiap hari. Dan saya bilang sakit penyakit tidak boleh mendikte saya. Walaupun saya belum sempurna jalan. Saya akan jalan terus. Saya baru pulang dari Maluku, saudara-saudara yang terkasih. 3 minggu saya keliling di sana. Orang-orang yang nomaden, gak punya tempat. Orang-orang hutan. Saya pelayanan dengan mereka keluar. Menatal itu dari hutan-hutan saudara yang terkasih. Bawa golok saudara. Istri saya bilang, Papa, gak apa-apa. Jangan takut, mereka cuma bawa golok sekali-sekali. Suamimu ini Henry, salak parang. Goloknya melekat di dirinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, gak ngerti gak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya yakin bahwa saudara yang terkasih dengan persoalan kita yang ada. Kita akan makin melihat Tuhan yang luar biasa itu. Tak pernah tinggal diam. Allah kita Allah yang mengizinkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Tetapi supaya iman kita makin dewasa. Saudara lihat ketika di masa dan Meriba itu pasal 17. Ketika nggak ada air lagi untuk diminum. Saudara yang terkasih mereka mulai menyalahkan Musa, orang-orang Israel. Musa, kenapa kamu bawa kami ke sini? Apa karena kekurangan kenapa kamu akan membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Oh, kalau saya Musa, saya bilang sama mereka, terus mau ngapain? Mau pulang? Kalian mau balik lagi ke Mesir? Dengar, kalian cuma budak. Saya ini pernah jadi anak angkat putri Firaun. Saya pernah merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Saya pernah rasakan. Kamu mau pulang aja. Saudara, orang kalau tidak dewasa imannya, biasanya yang disalahkan itu orang lain. Masa lalu, saudara-saudara yang terkasih, lingkungan, dan seterusnya. Tapi Musa tidak demikian. Pada ayat yang keempat dikatakan Musa berseru-seru, cry out. Dia berteriak sama Tuhan. Kenapa? Karena Musa tahu bahwa pertolongan yang paling ajaib itu adalah berasal dari Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kenapa diam aja? Nyanyi sama saya. Ini kan ibadah, bukan konser tunggal. Saya pernah ke Amerika, nyanyi 3 bulan keliling, nyanyi 90 gereja. Ada satu gereja negro luar biasa. Itu kalau pendeta lagi khotbah, itu maju ke depan, amen brother. Lalu kemudian salaman, dia duduk lagi. Lagi khotbah, ibu dari sana, amen brother, datang salaman. Saya bayangkan kalau saya khotbah di sini, amen. Tuh Anda salaman, nanti ibu gembala bilang, sebentar. Salaman ada waktunya, sebentar, saya duduk aja dulu. Jangan emosi. Saudara-saudara yang terkasih, tapi menikmati Tuhan dalam hidup itu penting. Saya dulu teman-teman saya suka bilang, Henry kau sudah hitam pendek hidup lagi. Menyakitkan banget saudara-saudara yang terkasih. Tapi saudara dengar baik-baik. Begitu saya tahu bahwa kita adalah dipilih Tuhan. Bahkan we are the ambassador of Christ. Kita adalah utusan saudara yang terkasih Tuhan. Oh, bangga loh jadi anak Tuhan. Bangga. Ada teman saya di sebuah partai besar bilang, Pak Henry, ikut partai kami Pak. Bapak nanti juru kampanye. Bapak kalau ngomong enak Pak. Bapak ngomong cepat, senang saya kalau dengar Bapak ngomong. Sampai saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Kurang ajar saudara yang terkasih. Pak, Bu, teman-teman ada ikut partai, silakan. Saya punya hak politik juga nanti masuk di bilik itu. Tapi sebagai pendeta, maaf saya nggak akan pernah berpolitik praktis. Karena saya lebih bangga melayani Tuhan. Perlu doakan orang. Saya khotbah di tanggal 8 saudara yang lalu di Nusantara 5 DPR, dan saya bilang begini, satu kali neraka sama surga teleponan. Ini ada anggota DPR di depan. Lalu mereka punya perjanjian, mari kita bangun jembatan. Surga bangun, kalian dari surga bangun setengah, kami dari neraka bangun setengah.
Supaya kami dari neraka mau ke surga bisa, dan dari surga bisa ke neraka bisa. Ini nggak ada di Alkitab, ini nggak ada di Alkitab. Ya. Ini bukan ajaran Alkitab, nggak ada ya. Saya ini dulu dari awal. Lalu kemudian mereka mulai bangun. Bangun neraka, bangun. Sudah hampir setengah, surga nggak bangun. Lalu neraka teriakin ke surga, kalian di surga kenapa nggak bangun? Bukan perjanjian kalian bangun setengah, kami bangun setengah. Kenapa kalian nggak bangun? Lalu surga bilang, dengar Pimpro sama kontraktor itu ada di neraka semua. Tersinggung. Gak apa-apa. Karena kita tugas pendeta salah satu menyinggung orang supaya orang sadar. Kalau ada hal yang tidak benar. Saya punya jadwal tetap di Kejaksaan Agung, saya suka teriak, saya bilang, bapak-bapak ini pengacara negara. Bertindaklah yang betul. Supaya jadi kesaksian. Harus begitu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kita membetulkan moral yang salah saudara. Melalui firman Tuhan. Makanya Martin Luther pernah berkata, andai kata Alkitab ini bagaikan sebuah pohon, setiap rantingnya saya sudah pernah goncang. Dan setiap kali saya goncang rantingnya, buah yang jatuh itu selalu berlain-lainan. Bagus sekali ini saudara-saudara yang terkasih. Ayo baca dan renungkan Alkitab. 2 pasal tiap hari. Makanya saya percaya gereja ini menghasilkan orang-orang yang kuat iman. Gereja yang kuat itu bukan karena besar saudara yang terkasih. Bukan. Gereja besar belum tentu kuat. Tapi gereja kecil kalau kuat dalam Tuhan pasti kuat. Dan saya khotbah di gereja besar, saya bilang gereja itu harus besar. Itu modal pendeta saudara. Kadang-kadang kalau main musik bagus. Ini pengiring paling bagus yang saya pernah temui. Nanti di gereja lain bilang begitu. Ini pengiring paling bagus juga yang pernah saya temui. Jadi semuanya bagus saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Begitu berteriak sama Tuhan, Tuhan diam, Tuhan jawab. Ayat yang kelima berfirman Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Tuhan mau bilang, Musa, kamu hebat dalam ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan. Karena kamu anak angkat putri Firaun. Tapi dengar, dalam pelayanan kamu gak bisa sendirian. Kamu perlu orang-orang lain. Bayangkan kalau teman-teman main nyanyi lalu tanpa diiringi musik. Pasti kedengaran semua nafas, kontrol perut saudara-saudara yang terkasih. Pasti ketahuan banget saudara-saudara yang terkasih. Tapi kalau mulai pakai musik agak nolong. Apalagi pakai orkestra. Enak banget. Pakai orkestra itu kita nyanyi sederhana pun kedengaran karena apa? Hampir semua alat musik itu mewakili saudara suara. Makanya paling enak kalau nyanyi orkestra. Saya pernah nyanyi diiringi Akademi Musik ISI sekarang. Institut Seni di Jogja. Itu kan mereka nulisnya jago kan. Not balok. Lagunya mereka gak tahu. Waktu kita latihan, 1 kali latihan mereka catat. 2 kali, 3 kali udah perfect. Wow, waktu saya nyanyi di sebuah universitas di Jogja. Saya lupa lagunya. Anda tahu lagu, Kau Tuhanku, hari bahagia, hari nanana. Saudara yang terkasih dalam musik, kalau ke soul itu saudara itu biasanya koma. Saya lupa. Lalu saya bilang, tepuk tangan untuk pemain musik. Mereka kaget saudara yang terkasih. Untuk pemain drum sambil saya ingat syairnya saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa gak sempurna loh dalam pelayanan. Kita bisa gak sempurna. Dan pasti tidak sempurna. Karena itu kita butuh orang-orang lain. Seorang opa, dia baru belajar bahasa Inggris 1 bulan. Begitu dia keluar ke mall, dia bersenggolan dengan orang. Begitu dilihat orang barat, dia praktekkan Inggrisnya. I'm sorry sir. Lalu orang baratnya bilang, I'm sorry too. Loh, kok minta maafnya 2 kali? Padahal saya cuma 1 kali. Lalu dia berbalik, I'm sorry 3 katanya. Lalu orang baratnya bilang, what are you sorry for katanya. Lalu bilang, I'm sorry 5. Are you 6? 7 sir kata dia. Kita gak sempurna Pak, bener. Kita ini kalau bukan orang lain. Saudara bersama dengan kita, gak bisa. Kita bisa lakukan sesuatu secara bersama-sama dalam kelompok komunal kita, saudara, komunitas kita. Asalkan di dalamnya kita satu hati, satu roh. Makanya kalau orang main musik, orang nyanyi, saudara-saudara yang terkasih. Kita bisa bersama-sama semuanya bernyanyi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dengan sungguh-sungguh bermain dengan sungguh-sungguh. Maka harmoni paduannya akan membawa jadi sebuah persembahan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Saya ngajar orang nyanyi saudara-saudara yang terkasih.
Jadi kalau saya lihat, oh mungkin dia bisa suara 3, dia bisa suara 2. Tapi begitu saya dengar, oh karakter kamu nih nggak cocok suara 3, kamu cocoknya suara 2. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu bikin nyanyi grup itu harus disamain dulu suara. Jadi kalau unison nyanyi satu suara itu nggak tahu, orang nggak bisa bedain mana suara siapa suara mana, karena sama, saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dan kalau nyanyinya bisa sama-sama dengan paduan yang bagus, pelayanan bersama-sama, aduh indah banget saudara yang terkasih. Dalam satu hati, satu roh, saya suka pelayanan ke daerah-daerah dan melihat orang nyanyi dengan suara yang biasa, tapi dengan kesungguhan saya bisa nangis itu duduk di sana. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Sebab berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu dengar. Lalu Tuhan bilang sama Musa, ambil tongkat yang ada di tanganmu. Tuhan tidak pernah minta sesuatu yang kita tidak ada. Tuhan selalu minta sesuatu yang kita punya. Itu berarti tidak ada satu orang pun yang beralasan bahwa dia nggak bisa apa. Semua kita bisa. Karena yang penting siapa yang memerintahkan kita. Kalau di sana ada penyertaan Tuhan. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan yang pertama ada proteksi, ada perlindungan. Yang kedua berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yang ketiga walaupun ada masalah begitu berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Dan yang keempat kita bukan saja berjalan dengan Tuhan. Tapi ayat yang ke-6 Tuhan berjalan di depan kita. Ada 40 sekian minggu lagi masih kita hadapi di depan. Saudara-saudara yang terkasih. Ada kurang lebih 11 bulan di depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sekitar 330 hari di depan Bapak Ibu yang kita mesti hadapi. Kita nggak tahu seperti apa negara ini. Kita nggak tahu siapa yang akan memimpin bangsa ini. Tapi satu hal, mata Tuhan Yesus ada di negeri ini. Mata Tuhan Yesus ada di gereja ini. Mata Tuhan Yesus ada dalam rumah tangga kita. Mata Tuhan Yesus ada di anak-anak kita. Sebab selama kita berteriak dan mempercayakan hidup kepada kita, maka Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya. Karena itu berjalan bersama dengan Tuhan terus. Makin meyakinkan saya kasih Tuhan. Makin membuat saya kagum akan kasih Tuhan. Ketika sudah saya sakit dan saya melihat. Ada teman-teman yang sudah pergi lebih dahulu. Ada yang tidak sakit lalu pergi. Tapi kita yang masih hidup saya tahu. Tuhan masih izinkan kita untuk hidup. Dan melakukan sesuatu. Yang sudah meninggal bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tapi urusan mereka sudah selesai. Sekarang kita masih hidup. Hidup ini adalah sebuah perjalanan iman. Hidup ini adalah sebuah perjalanan suci. Yang Tuhan taruh kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk memperlihatkan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah hal yang paling indah. Sebab walaupun ada masalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah, mari berdiri bersama. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab
Tapi Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Tuhan akan jawab. Yes. Terima kasih betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami persoalan seperti apa. Ketika saya diserang stroke dan tengah malam selalu hampir bangun dalam 1 bulan. Ketika saya bangun, saya nggak ngeluh. Saya ambil Alkitab, saya ambil handphone, saya lihat lagu-lagu dan saya mulai nyanyi. Menyembah Tuhan di tengah malam. 1 jam bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Pak Bu, teman-teman yang terkasih, Tuhan berkata Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami tidak bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu mari bawa semua apa yang sedang saudara alami dan terus pegang tangan Tuhan Yesus. Karena tangannya selalu terus kepada kita. Sambut tangannya dan terus berjalan bersama dengan Dia. Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam usahamu, dalam apapun juga. Sebab Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi sekali lagi lagu ini. Oh, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Terima kasih segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami semua. Berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Pakai kami semua menjadi Allah di dalam tanganmu yang ajaib. Berdoa untuk Pak Sem sebagai gembala di tempat ini dengan ibu, anak-anak, dan semua jemaat Tuhan, para pelayan. Biar pakai kami semua secara ajaib. Ini doa kami Pak. Menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Salakparang yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita. Dan bagi para petugas kolektor yang ada dapat boleh mempersiapkan kantong kolektor. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat firman-Mu di siang hari ini. Firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberikan kekuatan baru bagi kami Tuhan. Tuhan saat ini sebagai tanda rasa syukur kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Pakai persembahan ini sebagai alat dalam pekerjaan pelayanan rumah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu. Kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Bapak Ibu semua, sudah diberkati Tuhan pada hari ini. Gak ada suaranya, sudah diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin karena hujan ya, jadi pada lemes ya. Sebentar ada bakmi, jadi gak lemes lagi. Ada bakmi, ada pangsit, jadi gak lemes lagi. Ya kita tetap semangat walaupun hujan, kita mau beribadah, bukti kita mengasihi dan menghormati Tuhan lewat sabatnya ya. Kita datang kepada Dia lewat pujian, penyembahan kita dan persembahan kita. Terima kasih kepada Pak Henry yang hari ini sudah melayani. Pak, Salakparang itu marga ya Pak? Oh, saya taunya Salak Pondok. Makanya bingung. Ini apa salah ketik ya? Oh, katanya betul Salakparang. Hampir tidak pernah kedengaran kok marga itu jarang ya Pak?
Kalau gitu Bapak termasuk langka. Kemarin saya sama Yuni juga pikir, Bu apa enggak salah? Enggak. Ya memang kita biasa taunya salak pondok, tapi ini salak Parang beneran. Puji Tuhan, ini mujizat ya Pak ya, luar biasa. Tapi tetap jaga makan Pak. Jadi dulu pernah berapa tahun yang lalu ya Pak? 3 tahun yang lalu ya. Ya beliau stroke. Lama loh saya lihat ya Pak, pemulihannya ya. Tapi luar biasa, semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan pulihkan. Bapak Ibu, sebagai informasi, nah kebetulan ini ada dokter nih, beberapa dokter. Kalau kita kena stroke, katanya di bawah 6 jam itu masih bisa pulih. Betul gak Cindy? Maria ya? Betul ya? Enggak betul, awas. Betul. Karena beberapa waktu yang lalu mama mertua Pak Marconi itu pun katanya gejala stroke. Jadi masuk rumah sakit. Waktu itu mau diapain, ditembak apa begitu ya. Nah ternyata waktu dokter periksa lagi MRI udah enggak ada penyumbatan gitu. Jadi dia bilang memang pokoknya kalau begitu lihat ada gejala-gejala stroke seperti agak miring ya Pak Henry ya, agak miring. Terus ngomong juga agak cadel. Terus tangan juga nggak bisa ngangkat. Kan biasa kita bisa ngepel uang tuh ngepel banget kan. Tapi kalau gejala stroke nggak bisa loh, lepas. Angkat gelas juga lemes. Nah itu cepat bawa ke rumah sakit. Ya di bawah 6 jam kan langsung infus dan diobati itu bisa pulih. Kaisi juga seperti itu. Suaminya Rita. Itu bos bubur. Itu puji Tuhan. Jadi waktu dia rasa lemas, untung ada anaknya langsung bawa ke rumah sakit. Paginya padahal bisa ke pasar. Langsung ke rumah sakit, lalu dokter bilang mesti operasi. Jadi kok operasi ya, saya pikir begitu. Ya kata Rita, ya kita doa ya jangan sampai dioperasi. Tapi kalau toh memang itu dokter katakan yang terbaik itu, ya oke lah gitu. Besokannya berita gembira, dokternya bilang nggak jadi operasi katanya, karena cuma sedikit aja penyumbatannya cuma sedikit, jadi tidak perlu operasi. Nah tadi dia sudah ke gereja di Palem, puji Tuhan. Pak Henry dipulihkan, mertua Marconi juga dipulihkan, dan Kaici juga dipulihkan dari stroke. Nah kita yang sehat, kita jaga diri ya Bapak Ibu, jangan semua diciak ya. Ini apalagi nih, Cynthia, Imlek, semua ada. Ya jangan rakus. Filosofi Cina, makan 80%, berhenti makan sebelum kenyang. Betul juga loh. Jadi orang Cina kan umurnya panjang-panjang. Jadi sebelum kenyang, jangan warak-warak kalau makan. Jadi secukupnya itu bikin kita sehat. Ya, ada banyak penelitian juga bilangnya begitu. Puji Tuhan, ini dekornya luar biasa nih. Udah kayaknya kita ada di Tiongkok ya. Terima kasih buat pendekornya, Tuhan berkati. Di Palem juga ada. Dia tuh nuansa Cinanya keluar di Palem. Dan itu ada satu jemaat memang tukang dekor. Jadi ada dekor, dia bisa dekor. Dia biasanya kan grup ya dengan pengantin kan. Dia dekornya kan ada cateringnya, ada gedungnya. Dia juga dekor untuk ulang tahun dan lain sebagainya. Dia bilang, Pak, gerejanya saya dekor ya gitu. Iya dia dekor. Setiap kali event momen-momen apa gitu dia dekor. Jadi ganti semua, free loh. Saya bilang berapa? Gak usah Bu. Itu kan bunga-bunga kan saya pakai juga buat saya dekor di luar. Jadi gak usah gitu. Aduh puji Tuhan banget. Kemarin nuansa Natal, hari ini nuansa Cinanya gede bener. Dulu pernah kita kan rayakan Imlek ya di sini. Jadi ada angpau. Jangan lupa ibu-ibu nanti kita Imlek kasih angpau ya sama Tuhan. Terus ada orang itu datang mungkin baru pertama kali. Terus dia bilang begini, ini gerejanya orang Cina ya begitu. Saya bilang bukan Bu. Semua orang ada di sini, mau Cina, mau Batak, ada semuanya di sini. Minggu depannya dia nggak ke gereja lagi. Ini gereja orang Cina? Enggak, dia kayaknya orang Sunda deh gitu. Bukan Bu, semua orang juga ada. Saya bilang begitu. Itu nggak balik lagi. Ya udah, apa-apa. Kan kita tetap lestarikan
budaya yang tidak menyimpang dari firman Tuhan ya. Tuhan memberkati saudara. Hari ini firman Tuhan biarlah menjadi rema bagi kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun kita tahu berjalan dengan Tuhan tidak memudahkan segalanya dalam hidup kita. Berjalan bersama Tuhan tidak mungkin adanya halangan, pasti ada. Tapi ketahuilah bahwa semua itu diizinkan membentuk kita untuk makin hari makin kenal Dia dengan benar, makin hari makin bertumbuh ke arah dewasa seperti Kristus ya. Jadi syukuri aja apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau toh segala sesuatu yang datang atas hidup kita melampaui kekuatan kita, Tuhan akan turun tangan. Pada waktu yang tepat Dia memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Dia segalanya bagi kita. Kita akan dengar satu pujian sebagai pujian terakhir. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Teruslah pimpin langkah hidup kami. Kami sadar tanpamu kami akan tersesat. Kami tidak tahu 1 meter langkah kami ke depan. Namun Engkau Maha tahu. Itu sebabnya pegang tangan kami. Teruslah sertai kami Tuhan. Kami tidak akan mau melangkah jika Engkau tidak bersama dengan kami. Sertai setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Pegang setiap tangan kami umat-Mu ya Tuhan. Agar dalam perjalanan hidup kami tidak tersesat. Kami tidak melukai hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat firman-Mu pada hari ini, biarlah kami boleh dikuatkan, disadarkan bahwa bersama-Mu kami mampu menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah berikan kesehatan bagi kami. Berkati umat-Mu yang sudah datang pada hari ini, baik jemaat yang di atas maupun yang di bawah. Engkau mengenal mereka, Engkau mengerti keadaan mereka. Kalau saat ini Tuhan, mereka datang dengan sakit penyakit, kami percaya bilur-Mu cukup untuk menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah mereka, pulihkan dan sembuhkan umat-Mu ya Tuhan. Kalau di antara umat-Mu datang dengan beban berat, Tuhan kami percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Kau berikan jalan keluar terbaik. Kau berikan damai sejahtera bagi
bagi umat-Mu pada saat ini. Yang mengalami kekurangan ekonomi Tuhan, Engkau sumber berkat bagi kami. Kami percaya banyak cara untuk Tuhan menolong dan membuka berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu. Engkau segalanya bagi kami dan Engkau cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Dari koordinator dan tim dan seluruh yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Semua diperhitungkan Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Januari ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan sadarkan mereka, ingatkan mereka bahwa hidup mereka adalah anugerah-Mu. Kalau tahun ini kembali mereka bisa mengulang hari kelahirannya, itu karena anugerah-Mu. Dan berkati mereka ya Tuhan. Dalam rumah tangga biarlah Tuhan kasih setia Tuhan. Tuhan berkati setiap rumah tangga umat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi kekurangan mereka Tuhan tolong cukupkan. Yang ulang tahun kelahiran terusilah Tuhan berjalan bersama mereka. Dan kami percaya ada masa depan yang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Berkati hamba-Mu Pak Henry, berikan kesehatan dan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Sehingga dia bisa melayani Tuhan dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu untuk melayani dan menjadi berkat. Berkati keluarganya juga. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna biarlah ada bersama dengan kami. Sekarang ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, berkati umat-Mu. Sudah dikasih Tuhan, Allah sangat mengasihi-Mu dan peduli akan hidup-Mu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Dia selalu ada bersamamu. Dalam menghadapi segala situasi yang tidak baik pun Dia ada bersamamu. Dia selalu ada untukmu. Dia sangat dekat denganmu. Dan kebajikan serta kemurahannya selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Sekarang pulanglah. Bawalah berkatnya, damai sejahteranya, dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita. Dia yang menopang hidup kita untuk kita kuat di dalam Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu.